Oke, selanjutnya kita masuk kepada tanda tanda vital yang berikutnya, yaitu suhu tubuh. Nah, suhu tubuh merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan keseimbangan produksi dan pengeluaran panas tubuh. Suhu tubuh diukur dalam satuan derajat. Pada beberapa di Indonesia kita memakai satuan derajat Celcius, sedangkan di negara seperti Inggris dan Amerika, US, mereka memakai satuan Fahrenheit. Ada beberapa satuan suhu yang lain, tapi eee, seperti Kelvin dan Reaumur, tapi di bidang kesehatan kita tidak memakai satuan tersebut. Nah, kalau kita bicara soal suhu tubuh itu terdiri atas 2 bagian, yaitu suhu inti dan suhu permukaan tubuh. Suhu inti adalah suhu yang menggambarkan, organ tubuh, organ-bagian dalam tubuh, seperti, rongga jantung, rongga perut, kondisi usus, atau, yang paling sering kita ukur adalah suhu pada pembuluh darah, ya. Sedangkan suhu permukaan tubuh yaitu suhu yang didapat diukur dari permukaan kulit. Nah, pada suhu inti, dia cenderung lebih konstan jika dibandingkan dengan suhu permukaan tubuh. Suhu permukaan tubuh sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan inilah yang nantinya akan mempengaruhi proses, eee pengeluaran panas. Jadi kalau kita bicara soal keseimbangan produksi panas, kita bicara soal produksi panas dan pengeluaran panas. Produksi panas itu dipengaruhi oleh metabolisme basal, di mana, metabolisme basal itu merupakan suatu, metabolisme yang terjadi pada waktu tubuh sedang dalam kondisi istirahat. Nah, metabolisme basal itu, digunakan untuk misalnya bernafas. Biasanya metabolisme basal itu menurun sesuai dengan pertambahan usia. Jadi kalau misalnya semakin muda seseorang, metabolisme basalnya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena pada usia muda seseorang terjadi proses pertumbuhan yang, membutuhkan, energi untuk, pertambahan jumlah sel. Dan yang kedua itu adalah aktivitas tubuh, di mana aktivitas tubuh itu akan aktivitas otot itu akan menyebabkan peningkatan dari metabolik, ya. Contoh berlari, tidur, makan, ya. Selain itu, metabolisme basal juga dipengaruhi oleh sekresi dari hormon, yaitu hormon tiroksin yang akan meningkatkan metabolisme, tubuh. Selain hormon tiroksin, dia juga dipengaruhi hormon-hormon lain, epinefrin, norepinefrin, dan, stimulasi seperti stres itu akan menyebabkan, eee, tubuh menyebabkan kadar hormon meningkat dalam tubuh dan yang pada akhirnya akan meningkatkan metabolisme dari sel-sel. Nah, kondisi demam dan kondisi infeksi itu juga akan meningkatkan metabolisme sel karena sel, memerlukan, karena sel perlu untuk memerangi, kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat meningkatkan panas. Jadi kalau misalnya, rangsangan dari luar dingin, jadi reseptor dingin terasa, kita akan meningkatkan metabolismenya dengan cara keempat cara tersebut, ya. Yang paling sering sih dengan, eee, aktivitas dari sel, karena aktivitas sel itu, yang berada pada lini paling depan pada permukaan tubuh. Nah, selain pemproduksi panas, tubuh juga akan berusaha untuk mengeluarkan panas jika terlalu, banyak panas pada suhu inti, ya. Tubuh akan berusaha mengeluarkan panas, atau kalau misalnya terlalu dingin, tubuh akan mencegah terjadinya pengeluaran panas. Nah, pengeluaran panas itu terjadi lewat radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Radiasi itu dengan cara memancarkan panas, sehingga kalau misalnya, suhu di luar itu panas, di dalam panas, maka kita akan berusaha memancarkan panas keluar.
ya. Konduksi itu merupakan perpindahan panas dari satu waktu ke tempat lain. Jadi kalau misalnya tubuh kita bersentuhan dengan tubuh kita hangat, terus kita bersentuhan dengan sesuatu yang dingin, kita akan berusaha mentransfer panas tubuh kita ke benda yang dingin. Demikian pula sebaliknya, kalau misalnya tubuh kita dingin, kita menempelkan diri ke benda yang panas, maka dia akan, mengeluarkan, panas dari benda tersebut. Terus konveksi dengan, biasanya bersentuhan langsung dengan zat yang cair ya, konveksi itu salah satunya tindakan yang dilakukan perawat dengan cara tepid water sponge. Kalau konduksi itu dengan, mengompres dengan benda yang padat, contoh mengompres dengan botol air hangat. Nah, ada lagi evaporasi, yaitu pengeluaran panas yang, dilakukan lewat pernapasan dan lewat, tubuh. Jadi kalau misalnya kita melakukan metabolisme, maka panas akan dikeluarkan secara evaporasi lewat pernapasan dan lewat, eee, apa namanya, lewat, berkeringat, ya. Nah, bagaimana proses regulasi dari suhu tubuh ini, saya akan menjelaskan pada slide berikutnya.